Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kakak mau mengucapkan selamat datang di Kampung Horta nih. Meskipun teman-teman ada di rumah, kakak harap teman-teman bisa menikmati suasana belajar seperti teman-teman berkunjung ke Kampung Horta beneran ya. Oke, sekarang kita kenalan dulu nih teman-teman sama nama tempatnya Kampung Horta. Kira-kira teman-teman sudah ada yang tahu atau sudah ada yang pernah dengar nama Kampung Horta? Ya, kakak harap sebagian teman-teman sudah ada yang pernah dengar atau sudah pernah berkunjung secara langsung ke sini ya teman-teman. Jadi, kenapa sih tempat ini disebutnya Kampung Horta, teman-teman? Karena di sini merupakan tempat pembuatan boneka Horta, teman-teman. Padahal nama asli kampung ini tuh sebenarnya bukan Kampung Horta, teman-teman. Cuma lebih terkenal dengan nama Kampung Horta karena di sini sebagian besar penduduknya itu adalah pembuat boneka Horta. Jadi rata-rata setelah ibu-ibunya pergi ke sawah, pergi bekerja, kemudian mereka di rumah-rumahnya membuat boneka-boneka yang seperti ini, teman-teman. Ada yang sudah punya teman-teman boneka Horta di rumah? Atau ada yang sudah pernah tahu apa sih boneka Horta ini? Sebelum teman-teman buat boneka Horta, berkreasi dengan boneka Horta ini, kita kenalan dulu ya sama boneka Hortanya. Jadi teman-teman, boneka Horta ini merupakan boneka yang bisa tumbuh rumput. Wah, kok bisa sih Kak tumbuh rumput? Karena di dalam boneka Horta ini sudah ada bibit rumputnya, teman-teman. Makanya boneka Hortanya bisa tumbuh rumput. Jadi ternyata menanam tidak harus selalu di tanah ya teman-teman, tapi juga bisa menggunakan media yang lain seperti ini. Apa sih ini medianya? Kita kenalan dulu ya sama boneka Hortanya, teman-teman. Jadi teman-teman, boneka Horta ini dasarnya terbuat dari serbuk kayu. Teman-teman bisa lihat di sini ada serbuk-serbuk yang keluar. Ini merupakan serbuk kayu. Teman-teman pernah lihat serbuk kayu? Kayu kalau digergaji suka ada bubuk-bubuknya yang keluar. Itu merupakan limbah, teman-teman. Limbah dari industri-industri mebel seperti pembuatan meja, lemari, kursi. Daripada limbahnya dibuang-buang ke sungai, itu bisa menyebabkan banjir. Kalau dibakar-bakar bisa menyebabkan polusi udara, teman-teman. Makanya sama warga masyarakat di Kampung Horta, limbah tersebut dimanfaatkan menjadi sesuatu yang bermanfaat, dibuat menjadi boneka-boneka yang lucu-lucu seperti ini. Oke, teman-teman mau boneka Horta yang lucu-lucu seperti ini? Nanti kita akan berkreasi dengan kreasinya teman-teman sendiri ya. Oke, sekarang kita akan kenalan dulu dengan bahan-bahannya yang lain nih teman-teman. Selain serbuk kayu tadi, di sini ada kain stockingnya. Kenapa kita pakainya kain stocking? Karena kain stocking ini melar teman-teman, sehingga mudah untuk dibentuk-bentuk. Tapi nggak usah khawatir teman-teman, ini kain stockingnya masih baru, bukan yang bekas ya. Di sini juga ada bibitnya nih teman-teman, bibit rumputnya tadi yang bisa membuat boneka Horta ini tumbuh rumput seperti ini. Oke teman-teman, ini contoh boneka yang sudah tumbuh rumputnya. Jadi teman-teman nanti insya Allah kalau teman-teman rawatnya dengan baik, gimana tadi cara merawatnya? Direndam air selama 1-2 jam, diangkat, kemudian besoknya disiram sehari 2 kali, pagi dan sore. Nanti sekitar 5 atau 7 hari rumputnya sudah mulai keluar.
Kemudian setelah itu sekitar 2 minggu rumputnya sudah mulai tumbuh tinggi. Teman-teman nanti kalau sudah tinggi rumputnya boleh digunting-gunting, boleh dipangkas-pangkas, dirapihkan, tapi jangan digundulin ya. Teman-teman, sekarang kita mau masuk ke pembuatan telur asin nih. Kita mau belajar bagaimana sih caranya membuat telur asin. Oke, sebelum kita masuk ke pembuatan telur asin, sedikit kenalan dulu nih. Telur asin ini terbuatnya dari telur bebek, teman-teman. Kenapa kita pakainya telur bebek? Karena telur bebek itu pori-porinya lebih besar dan cangkangnya itu lebih tebal, teman-teman. Jadi kalau kita nanti pada saat pembuatan itu ada digosok-gosok, si cangkang telurnya tidak mudah pecah karena kulit dari telur bebek ini lebih tebal daripada telur yang lainnya, daripada telur ayam, teman-teman. Dan rasanya juga biasanya lebih gurih. Ukurannya juga lebih besar ya. Oke, teman-teman, selain menggunakan telur bebek, di sini juga ada amplas. Nah, amplas ini nanti kita gunakan untuk menggosok-gosok telurnya ya. Kemudian di sini juga ada garam. Bahan dasarnya kenapa telur asin itu rasanya asin, karena kita sudah kasih garam ya. Di adonannya ada garam sama ada abu gosok. Selain abu gosok, teman-teman sebenarnya bisa menggunakan bata merah juga, bata merah yang sudah dihaluskan. Cuman karena lebih susah bahan bata merah atau tanah liat, lebih mudah kita dapatkan abu gosok, teman-teman. Abu gosok bisa teman-teman beli di warung-warung, biasanya masih ada ya. Kemudian kita juga menggunakan air. Airnya cukup air keran biasa saja, teman-teman. Satu gelas seperti ini, atau sebenarnya ini tidak digunakan semua, nanti kita akan gunakan paling setengahnya, teman-teman. Oke, sudah semua. Kemudian di sini juga ada baskom. Baskom ini nanti untuk meracik adonannya ya, teman-teman. Kita racik adonannya di sini. Oke, yang pertama kali kita akan lakukan itu adalah menggosok-gosok telurnya dulu. Kenapa telurnya harus digosok-gosok? Supaya pori-porinya lebih terbuka, teman-teman. Pori-pori dari telurnya lebih terbuka, kemudian garamnya mudah meresap masuk ya. Kita gosok-gosok, teman-teman, kulitnya. Kita akan taruh dulu telurnya. Kemudian kita buat racikannya nih, teman-teman. Abu gosok dan garamnya kita masukkan ke dalam baskomnya. Teman-teman, ingat didiamkan selama kurang lebih 1 minggu. Didiamkannya cukup di ruangan biasa ya, teman-teman, tidak dimasukkan ke dalam kulkas ya. Boleh disimpan di dapur atau boleh disimpan di kamar, di meja belajar teman-teman juga boleh. Biar ingat ya, teman-teman, didiamkan selama 1 minggu. Kak, kalau sudah 1 minggu sudah jadi belum telur asinnya? Bisa dimakan nggak? Bisa, teman-teman, tapi harus dibersihkan dulu. Setelah 1 minggu telurnya dibersihkan, kemudian jangan langsung dimakan karena telurnya masih mentah. Jadi teman-teman harus rebus dulu telurnya. Setelah dibersihkan, direbus telurnya sampai matang, baru setelah itu teman-teman bisa nikmati telurnya.